Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat Islam, hidayah iman, dan juga nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, nikmat niat, sehingga insya Allah kita semua bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan sholat Jumat secara bersamaan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar kita mengharap syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini pula saya selaku khatib mengingatkan diri saya sendiri dan tentu mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan tentu menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena pendidikan takwa inilah sesungguhnya yang menjadi pembeda utama kualitas manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kriteria-kriteria yang lain jauh di bawah ketakwaan ini. Mungkin kita punya kriteria tentang pendidikan, jabatan, atau kriteria yang lain. Namun hendaklah semua ini menjadi sarana bagi kita untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan evaluasi, melakukan muhasabah atas diri kita, apa yang telah kita lakukan selama ini. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Hasr ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah-jamaah rahimakumullah, kita tentu sebagai umat muslim memiliki orientasi panjang, yaitu tidak lain adalah keselamatan kita di akhirat kelak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Oleh karena itulah, sekali lagi kita senantiasa hendaknya menjaga perilaku kita, sikap kita, ucapan kita, pikiran kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Dan hendaklah semua itu kita orientasikan, kita niatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah.
Ciri takwa adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, mulai bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi, semua kita niati itu. Jamaah rahimakumullah, dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Kita semua mungkin paham. Wa ma khalaqtul jinni wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadahlah yang menjadi sarana utama kita sebagai umat muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah wajib yang harus kita lakukan? Ibadah-ibadah sunnah yang lain kita tingkatkan. Jamaah rahimakumullah, bulan ini adalah awal bulan Dzulhijjah. Bulan yang mulia, di dalamnya ada syariat-syariat yang harus kita jalankan. Ada ibadah haji, ibadah kurban, puasa. Ini adalah sebagai waktu yang disediakan oleh Allah, 1 bulan yang disediakan oleh Allah kepada kita untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan evaluasi. Begitu murahnya Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa memberikan sarana, memberikan waktu, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah. Oleh karena itulah, jamaah rahimakumullah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk evaluasi dalam bulan Dzulhijjah ini adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita paham, kita mengetahui Nabiullah Ibrahim salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Beliau disebut 69 kali di Al-Quran, menjadi salah satu nama di surat di dalam Al-Quran. Bahkan setiap sholat kita sebut nama beliau. Tentu ini ada hikmah, ada pesan. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah menjaga ketakwaan kita dengan ibadah ya, tetapi Allah juga memberikan firman-Nya, menyampaikan kepada kita melalui Rasulullah bahwa mendekatkan diri kepada Allah selain dengan ibadah adalah bagaimana kita menghadapi ujian, bagaimana kita menghadapi cobaan. Nabiullah Ibrahim memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menghadapi cobaan yang demikian besar di masa hidup beliau ketika sudah uzur, tidak diberi karunia, tidak dikaruniai anak putra. Dan kita mungkin tahu sejarahnya. Oleh karena itulah kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100, dan mungkin kita semua paham, sering mengucapkan, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Itulah doa Nabi Ibrahim sebelum mendapatkan putra. Jadi doa ini adalah doa yang bisa kita ucapkan semua saja. Kita mengharap bagi yang belum kelak mengharapkan turunan putra yang soleh. Kita yang sudah punya mama juga kita senantiasa berdoa mengikuti Nabi Ibrahim itu. Dan akhirnya Allah mengabulkan dengan lahirnya Ismail. Dan di masa kecil satu cobaan juga datang kepada Nabi Ibrahim, bayi Ismail, supaya dibawa dan ditinggal bersama ibundanya di Mekah Al-Mukarramah, satu daerah yang tandus. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali melanjutkan dakwahnya di daerah Palestina. Kita bisa membayangkan, itulah cobaan pertama Nabi Ibrahim. Cobaan berikutnya yang kita semua juga mungkin paham, ketika Ismail sudah dewasa, dan itu diabadikan dalam surat As-Saffat
Ayat yang ke 102 sampai 107 cukup panjang. Yang intinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ini adalah satu cobaan yang besar bagi seorang orang tua, seorang bapak yang demikian lama menantikan putra, dan ketika mendapatkan putra yang begitu soleh, diberi cobaan. Dan yang lebih hebat lagi, bagaimana jawaban Nabi Ismail, putra beliau. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah ujian bapak dan putra dari Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, yang disikapi dengan landasan ketakwaan. Oleh karena itulah dalam ayat berikutnya, ketika Ibrahim dan Ismail berniat melaksanakan perintah tersebut, Allah memanggilnya dan menebusnya dengan hewan sembelihan yang besar. Dalam ayat berikutnya Allah kemudian berfirman, memberikan penghargaan yang besar kepada Ibrahim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Kita senantiasa memuji beliau dalam salat kita setiap hari. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera atas Ibrahim. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat. Oleh karena itulah hikmah inilah jamaah sekalian yang mungkin kita bisa ambil, kita bisa petik, kita ambil menasihkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih khusus dalam bulan Zulhijjah ini ada satu hal yang disyariatkan kita untuk berpuasa dan berkorban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami berikan nikmat yang banyak. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hati yang lapang, ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, untuk mengambil hikmah-hikmah kita untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan dua hal setidaknya, yaitu menjalankan ibadah-ibadah kita dan tetap menghadapi cobaan ujian sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur birrahim wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada babat yang kedua ini kembali saya mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meningkatkan kualitas ibadah kita dan kita semakin menguatkan hati kita bahwa segala sesuatu yang kita hadapi termasuk cobaan dan ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.